Bab 3310 sedikit orang. Wanita yang keluar mengikat rambutnya menjadi ekor kuda dan memegang tombak panjang. Katian, dewa marsial generasi pertama. Melihat begitu banyak orang datang, bahkan Mileye sendiri terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kenapa begitu banyak orang datang? Pemimpin roh dewa, pria dengan dua pupil, menatap Mileye dan yang lainnya dengan tenang. Nampaknya ada yang kurang. Oh, ya. Katian mendadak berbicara dan dalam sekejap, tanpa bergerak, tombak sudah keluar. Garing. Pria berdua dengan dua pupil itu menyipitkan mata dan dengan satu pukulan tombak, pertarungan pun dimulai. Nyeri. Pertarungan keras. Kedua belah pihak sangat kuat, jangan menyerah satu sama lain dan saling berhadapan. Dorongan besar. Dalam sekejap, gelombang serangan tombak yang mengerikan meledak dengan hebat dari tengah arena. Dalam sekejap itu, ruang waktu selama berjuta-juta mil lingkungan sekitar segera berubah menjadi kegelapan. Tidak ada dunia yang terbuka. Semua orang memasuki dunia tanpa. Dan pada saat itu, Katian mendadak mengayun panah tombak dengan penuh tenaga. Pria berdua itu memiringkan kedua matanya, memegang tombak secara horizontal. Dentuman. Dalam sekejap, pria berdua itu langsung mundur ribuan meter dan begitu dia berhenti, sebuah tombak panjang mendadak menusuk ke arahnya. Dentuman. Pria berdua itu sekali lagi mundur ribuan meter. Pada saat itu, Katian mendadak mengayun tombak panjang dengan penuh tenaga. Astaga! Ruang waktu di No World baru saja meledak. Guntur. Jauh di kejauhan, pria berdua itu mundur puluhan ribu meter dalam sekejap. Dan ketika dia berhenti, tubuhnya langsung terbelah. Pada saat ini, Katian sekali lagi menghilang dari tempat asalnya. Di sisi lain, orang tua berdua itu memicingkan kedua matanya, hendak melancarkan serangan, tetapi pada saat itu, sebuah sinar pedang Tao mendadak muncul di depannya. Orang tua itu menoleh untuk melihat Saveramu menatapnya. Duel satu lawan satu, jangan menyerang secara massal. Orang tua berdua itu membuka telapak tangannya. Dalam sekejap, sebuah jimat Tao muncul dan melesat ke langit. Di langit, jimat itu langsung berubah menjadi sinar api yang menghilang. Hubungi orang-orang. Saveramu tersenyum dan tidak memperhatikan hal tersebut. Guntur. Pada saat yang bersamaan, di kejauhan, pria berdua itu sudah dipukul mundur oleh Katian hingga puluhan ribu meter. Benar-benar ditekan. Meskipun kekuatan pria berdua itu sangat kuat, tapi dia menghadapi seseorang yang merupakan dewa marsial. Guntur. Pada saat itu, pria berdua itu mendadak mundur ribuan meter dan begitu dia berhenti, sebatang tombak panjang mendadak menembus hingga menembus ruang. Pupil mata pria itu mendadak menyusut, dan dia melambaikan tombaknya. Dentuman. Sebuah kekuatan tombak yang mengerikan mendadak meletup dari dalam tombak panjang. Guntur. Namun, kekuatan tombak ini hancur begitu saja begitu muncul. Astaga! Tombak panjang Katian langsung menembus kening pria berdua itu. Dentuman. Tubuh fisik pria berdua itu seketika hancur berkeping-keping dan pada saat itu juga, jiwanya langsung berubah menjadi serpihan. Tetapi pada saat berikutnya, jiwanya malah langsung berkumpul di depan mata semua orang dan kemudian pulih kembali normal. Guntur. Sebuah aura jiwa yang kuat langsung mengguncang tombak panjang Katian, memaksa dia mundur. Melihat adegan ini, Katian mengerutkan sedikit keningnya, ia membuka telapak tangannya dan tombak panjang kembali ke tangannya. Melihat jiwa pria berdua itu pulih kembali normal, Saveramu dan orang lainnya di arena juga mengernyitkan kening mereka. Mileye mendadak berjalan mendekati Saveramu, ia tersenyum, "Kak Savera." Saveramu melihat Mileye,
tersenyum, sudah lama tidak bertemu. Mileye cepat mengangguk, kita semua sudah lama tidak bertemu. Saveramu tertawa, aku datang dari klan Dewa Taichu setelah itu, sebenarnya ingin menunggu kamu di sini, tetapi aku tahu kamu masih memiliki seluruh alam semesta yang harus dikelola, jadi aku pergi duluan. Mileye tersenyum, aku akan segera menyusul. Saveramu tersenyum dan berkata, baiklah. Meskipun sudah lama tidak bertemu, tetapi begitu melihat satu sama lain, kedua mereka masih memiliki ikatan emosional yang kuat. Pada saat itu, Lydia dengan gaun putihnya mendadak berjalan perlahan mendekati mereka. Dia melihat ke arah wanita berpakaian putih di kejauhan, lalu berkata, pedangnya agak tidak sederhana. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah pedang wanita berpakaian putih itu. Mileye agak bingung, Lydia, apa yang istimewa dari pedangnya? Lydia tenang berkata, sama seperti orang-orang itu, semuanya menyimpan suatu aturan hukum misterius yang tidak diketahui. Aturan hukum misterius. Mileye melihat wanita berpakaian putih itu, saat ini, dia dan Liana Ye sudah berpisah dan keduanya tidak lagi saling menyerang. Sementara itu, di tengah arena, kedua belah pihak telah membentuk posisi defensif. Pada saat itu, pria berdua yang jiwanya pulih kembali mendadak berkata, kalian bukan dari Aula Sendian yang sesungguhnya. Mileye dengan tenang berkata, tentu saja bukan, tapi sekarang itu tidaklah penting. Yang penting, apakah kalian suka melihatku tidak senang? Pria berdua itu menatap Mileye, kamu adalah raja pengandal dukungan yang disebutkan oleh Raja Dosa. Raja pengandal dukungan. Ekspresi Mileye segera menjadi gelap. Pria berdua itu menilai Mileye sejenak, lalu berkata, sebenarnya, kami ingin menemuimu, tidak pernah terpikir bahwa kamu malah datang sendiri. Jika begitu, mari kita selesaikan ini sekarang. Oh, benarkah? Pada saat itu, Tu mendadak keluar dari samping. Dia menatap pria berdua itu, membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib mendadak melayang ke tangannya. Dia tersenyum ringan, kamu itu apa, sih? Setelah berkata demikian, dia mendadak menghilang dari tempatnya. Dan pada saat itu, wanita berpakaian putih itu mendadak menyipitkan kedua matanya, bersiap-siap menyerang, tetapi pada saat itu, sebilah sinar pedang Tao mendadak meluncur ke depannya. Wanita berpakaian putih itu melihat dengan dingin, mengangkat tangan dan melayangkan satu serangan pedang. Guntur. Dua sinar pedang Tao tiba-tiba meledak dan di saat berikutnya, Liana Ye langsung meluncur ke depan wanita berpakaian putih dan melancarkan serangan pedang lagi. Wanita berkulit putih itu tidak takut, langsung menyerang dengan pedangnya. Guntur. Dalam sekejap, dua sinar pedang Tao langsung meletus dari tengah arena. Lalu, kedua wanita itu langsung terlibat pertarungan sengit. Kedua belah pihak tidak menyukai satu sama lain. Pada saat yang sama, Tu juga telah mencapai depan pria berusia pertengahan itu. Pria berusia pertengahan itu menunjukkan ekspresi yang ganas, mendadak berteriak, dan dengan membawa tombak panjang, dia menusuk ke depan dengan sejumlah nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Namun, yang tidak dia sadari adalah bahwa pedang yang dipegang oleh Tu memiliki efek mengendalikan jiwa. Astaga! Di hadapan semua orang, pedang biru gaib langsung menghancurkan aura jiwa yang mengerikan itu. Kemudian, pedang itu menembus langsung ke dalam jiwa pria berusia pertengahan itu melalui keningnya. Guntur. Jiwa pria berusia pertengahan itu langsung terpaku di tempatnya dan pada saat berikutnya, jiwa itu mulai terbakar dan cepat diserap oleh pedang biru gaib. Melihat adegan ini, mata pria berusia pertengahan itu menyusut tajam, bagaimana ini mungkin? Tu tetap tanpa ekspresi, mengibaskan lengan bajunya dan pedang biru gaib bergetar hebat.
Pada saat berikutnya, jiwa pria berusia pertengahan itu mulai memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata manusia. Di kejauhan, ketika pria tua berpupil ganda melihat adegan ini, wajahnya mendadak berubah drastis. Dia hendak bertindak, tetapi pada saat itu, satu aliran energi Dao langsung mengunci dirinya. Katian. Katian menatap pria tua berpupil ganda tanpa berkata apa-apa. Wajah pria tua berpupil ganda sangat tidak enak dipandang. Dia menatap ke arah pria berusia pertengahan yang terbakar di kejauhan, menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, pria itu mungkin benar-benar akan mati. Merasa putus asa, dia tiba-tiba berkata, "Lakukan." Dengan perkataan itu, dia langsung meluncur menuju pria berusia pertengahan itu. Pada saat yang sama, Katian mendadak meluncurkan tombak panjangnya. Dentuman. Sebuah serangan tombak langsung menghadang di depan pria tua berpupil ganda. Sementara itu, Saveramu berdiri di depan kelompok Master Roh Dewa. Tetapi pada saat kedua belah pihak bersiap untuk bentrokan, dentuman. Di langit, aura mengerikan mendadak muncul, dan pada saat berikutnya, langit langsung terbelah dan sejumlah master kuat keluar. Melihat adegan ini, pria tua berpupil ganda segera merasa lega. Bantuan telah tiba. Bersambung.